Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pemurah, di atas ars beristiwa. Beristiwa itu berarti Allah berada di atas ars. Nah, dari sinilah muncul perdebatan sengit antara Asy'ariyah Maturidi terhadap Salafus Sholih. Jadi Salafus Sholih itu mereka mentasbit Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi Allah beristiwa bila kaif, tanpa ada kaif, bila ta'til, tanpa ada penolakan sifat. Nah, Asy'ariyah ini kurang ajar banget, lancang. Mereka itu mentakwil sifat ini. Jadi mereka tidak boleh mengatakan Allah itu berada di atas arsnya. Jadi Allah yang punya ars, Allah yang punya singgasana. Tapi dia tidak boleh berada di ars. Kurang ajar bukan? Seorang raja yang punya kerajaan, seorang raja yang membangun sebuah kerajaan, dia tidak boleh tinggal di dalam kerajaan, dia harus di luar kerajaan. Itulah akidahnya Asy'ariyah. Itu kurang ajar banget bukan? Nah, mereka alasannya begini. Mereka alasannya Allah itu Tuhan. Tuhan itu berbeda dengan makhluk. Mukhalafatul lil hawaditsi. Itu kaidah paling bahlul yang pernah ada itu. Mukhalafatul lil hawaditsi itu berbeda dengan makhluk. Padahal banyak sekali bukan kesamaan Allah dengan makhluk, seperti melihat. Allah melihat, makhluk juga melihat. Allah berkuasa, makhluk juga berkuasa. Ada yang berkuasa, ada yang tidak. Nah, begitu. Allah berkalam, dan makhluk pun juga bisa berkalam. Tentu semuanya itu atas izin dari Allah. Nah, begitu juga Allah beristiwa, Allah bertempat. Dan bertempat itu kata mereka tidak boleh. Bahkan yang lebih sadisnya mereka tuh mengkafirkan yang orang yang mentasbit, orang yang mengatakan Allah itu beristiwa di atas arsy. Allah itu bersemayam di atas arsy. Dan itu kalau menurut mereka, kalau tidak mentakwil ayat itu berarti kafir menurut mereka ya. Jadi Asy'ariyah itu sebenarnya takfiri juga, bukan Salafi yang takfiri. Sebenarnya Asy'ariyah itu yang berakidah Asy'ariyah itu sebenarnya takfiri sebenarnya. Mereka mengkafirkan sesama muslim yang tidak seakidah dengan mereka. Jadi mereka memaksakan harus mentakwil. Jadi sifat yad, sifat tangan Allah, sifat terus wajah Allah, jadi itu semuanya mereka takwil. Tidak boleh ada tangan diartikan kekuasaan. Begitu juga beristiwa diartikan berkuasa, istaula. Dengan alasan bahwa Allah itu Tuhan itu tidak boleh bertempat. Yang bertempat itu adalah makhluk. Padahal logikanya simpel, Allah beristiwa, Allah itu bertempat, tapi bukan berarti dia butuh tempat kan. Allah menciptakan makhluk, bukan berarti dia butuh makhluk. Nah, logika simpelnya seperti itu, dan mereka tidak mau menerima logika simpel seperti itu. Mereka bikin logika sendiri, bikin kaidah sendiri. Kalau orang yang mengatakan Allah bertempat berarti Allah itu butuh sama tempat. Itu ya sewaknya otak mereka di situ. Makanya akidah Asy'ariyah itu akidah yang sadis. Sebenarnya itu neo khawarij ya, akidah yang sadis. Dan itu juga pernah ada seorang tokoh Asy'ariyah, Ibnu Tumart itu, dia sudah membantai puluhan orang yang berakidah, yang tidak seakidah dengannya, yang tidak mau mentakwil itu. Kalau mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu tidak ditakwil, dia langsung dibunuh sama dia. Dia menuduhnya dengan tuduhan mujassimah. Nah, untuk membantah logika plan mereka, sebenarnya mereka itu sudah plan ya. Makanya Asy'ariyah dulu itu mereka itu menetapkan itu sedikit sifat, yang menetapkan itu sampai sifat irodah, sifat 20 itu sampai sifat irodah, berkehendak. Jadi setelah itu seperti sifat melihat, mendengar, kalam itu tidak boleh ada, dinafikan sama Asy'ariyah. Makanya ya memang Asy'ariyah memang keturunan filsafat Yunani, terpengaruh sama filsafat Yunani, akidah Asy'ariyah itu. Jadi mereka meyakini bahwa Tuhan itu sesuatu yang statis, tidak boleh dinamis.
Tuhan itu tidak boleh bergerak, tidak boleh berpindah tempat. Makanya mereka menolak tempat Allah itu, mereka menolak sekali. Sekarang kita balik gini, kita tanya kepada mereka gini. Kalau Allah tidak boleh bertempat, berarti Allah tidak boleh melihat. Ya kan sama-sama perbuatan makhluk. Bertempat itu makhluk, perbuatan makhluk, dan melihat itu juga perbuatan makhluk. Ya, berarti kalau Allah Maha melihat, berarti Allah butuh melihat dong. Kalau Allah butuh melihat, kan tujuan melihat kan orang bisa mengetahui secara visual. Saya melihat sebuah gambar. Jadi agar saya mengetahui gambar, agar mengetahui data secara visual. Kalau saya mendengar berarti saya mengetahui data secara audial, ya, dari pendengaran, kemudian dari mata, kemudian diproses ke otak dalam waktu yang sangat singkat. Dan itu mekanisme melihat. Jadi seharusnya kalau mereka menafikan bertempat, tidak boleh, Allah itu tidak boleh bertempat, seharusnya mereka menafikan juga itu melihat. Jadi Allah tidak boleh melihat. Repot juga bukan? Allah tidak boleh melihat, Allah tidak boleh berkalam, tidak boleh berbicara. Jadi Al-Quran itu tidak boleh ada. Jadi Allah tidak boleh berkalam, berbicara. Karena kan berbicara kan itu kan perbuatan makhluk. Jadi Allah tidak pantas berbicara, ya. Kenapa tidak sekalian seperti itu, gitu. Asy'ariyah itu. Makanya mereka itu akidahnya itu pelin-pelan, gitu. Dan itu sifat fi'liyah, ya. Jadi belum lagi sifat seperti tangan, mata, dan juga kaki itu ada di Quran dan di dalam hadis. Mereka juga menolak semua itu. Mereka menolak semuanya. Jadi dan yang menganggap Allah punya tangan, Allah punya wajah, dan itu mereka tuduh sebagai mujasimah, ya, yang menjisimkan Allah, ya, menganggap Allah itu berbadan. Ya, kalau kita balik gini, berarti kalau menurut mereka Tuhan mereka itu kan berarti pincang, cacat, tidak punya tangan, tidak punya mata, alias buta, tidak punya mata, tidak punya tangan, alias buntung, tidak punya kaki. Ya, jadi Tuhan mereka itu sesuatu yang tidak ada, tidak punya apa-apa gitu, alias cacat. Ntar mereka kalau dibantah seperti ini mereka marah, dibilangnya kita tuh memaki Tuhan gitu. Mereka sebenarnya tidak punya logika, mereka tuh sosokan pakai logika, padahal mereka tuh logikanya sangat cacat. Jadi dibantah seperti ini mereka sudah tidak bisa jawab, sudah tidak bisa pola jawab gimana, tapi masih sosokan pakai dalil logika gitu.